boleh. Yang lain barangkali ada pertanyaan. Terus tadi itu Kak, saya mau nanya dari Billy. Itu tadi yang masalah double beer gitu, kalau misalnya ada, misalnya kayak tadi kasusnya anak kecil yang main tanah, sebaiknya kita orang tua tuh harus melakukan apa ya Kak? Apa kayak dijelasin tanah tuh kotor atau apa, atau misalnya kita langsung larang aja baiknya? Cara penanggulangan terbaiknya tuh seperti apa ya Kak? Kasih Kak. Oke, kalau dalam sisi psikologi yang namanya anak itu kan pasti bermain, ya kan. Nah, cuman kita lihat gitu, bermain itu ada resiko apa enggak gitu. Kalau misalnya contoh anak bermain tanah, resikonya anak main tanah apa sih? Gitu kan, kotor. Kotor itu akan membuat dia berisiko terkena sesuatu apa enggak? Gitu. Penyakit apa enggak? Kalau misalnya memang tanahnya itu tergolong tanah yang bersih ya, maksudnya kayak cuman tanah ya, bukan tanah yang bekas kucing pup gitu atau gimana gitu, ya udah gitu, dibiarin, cuman jangan sampai dimakan tanahnya gitu loh. Kan kita juga sama ya Kak, logikanya gini, kalau misalnya yang dewasa itu kena tanah nggak kenapa-napa, kenapa anak-anak kena tanah kenapa-napa? Pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak dilakukan oleh orang dewasa, simpelnya kan gitu kan. Nah, mayoritas ya biasa dimakan, ya kan, masuk jari, jadi cacingan dan lain sebagainya. Dan itu kan sebenarnya ada tindakan-tindakan yang bisa mencegah penyakit, gitu loh. Dan kalau misalnya kita juga kan bisa ngelihat ya, gue masih 19 tahun yang masih muda, tapi mungkin yang sudah agak lebih tua gitu kan, bisa melihat gitu ya, anak-anak itu kan kondisinya kayak badannya panas enggak gitu sebelum main keluar, misalnya gitu kan. Jadi memang kita lihat gitu dari awal fisiknya ini lagi kuat apa enggak. Kalau memang fisiknya lagi kuat, ya sudah gitu kan, dibiarkan sampai memang ada kondisi-kondisi yang berbahaya gitu. Nah kalau misalnya katakanlah itu memang kondisinya berbahaya gitu, yang berbahaya, ya sudah dilarang tapi dengan cara yang lembut. Maksudnya dengan cara yang lembut ini tidak dengan cara diomelin gitu kan, tidak dengan cara dipukul dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau anak-anak dilarang kan marah ya kan, tantrum lah istilahnya kan, tantrum. Nah kalau misalnya anak-anaknya tantrum gimana, ya sudah gitu, biarkan dia berbicara, biarkan dia ngamuk gitu ya, nggak ngamuk sih biasanya, ya marah-marah lah, teriak-teriak, nangis kayak gitu, biarkan dia ada ruang. Jadi kita misalnya sebagai orang tua tuh memberikan ruang ke anak itu gitu kan, dudukkah di sampingnya gitu, kita berikan jarak gitu ya, cukup cukup jauh dari range-nya dia gitu kan, tapi masih cukup kita bisa handle kalau misalnya terjadi ada apa-apa. Itu ingat ya, ini konteksnya dengan situasi kondisi lingkungan yang aman. Kondisi situasi yang lingkungan yang aman berarti nggak di tengah jalan gitu. Kalau tengah jalan ya pinggirin dulu anaknya gitu, jangan ngomelin anak tengah jalan gitu maksudnya gitu. Jadi dibawa dulu anaknya ke tempat yang aman gitu kan, biarin gitu kan, nanti kan dia ngamuk-ngamuk gitu kan. Terus kalau misalnya memang sampai ada beberapa anak yang kalau tantrum itu memang ada yang sampai fisikal ya, sampai mukul segala macam, orang tuanya gimana? Ya berikan space gitu, berikan space. Dia live, ya udah biarin, nanti dipantau aja. Itu tinggal kita lihat gitu kan, dibiarin. Kayak misalnya gue blank, oh ya, ditahan kah pukulannya segala macam, tapi jangan dibales gitu kan, nanti udah tenang, karena kan namanya emosi anak-anak itu kan ya gak stabil, dan mereka itu kan naik turun ya, karena dia naik turun, lama-lama turun, ada turunnya. Nah kuncinya itu, emosi anak itu kan gak terus-terusan di atas. Ada lagi. Dia dicek. Halo. Nah, karena misalnya dia pas emosinya sudah turun, baru kita kasih tahu. Gitu. Misalnya manggilnya siapa gitu kan, Pak atau sayang gitu kan. Misalnya bilang gitu kan, kalau kamu main tanah itu resikonya seperti ini gitu, kamu bisa sakit gitu kan. Jadi pelan-pelan dibiarin anak itu mengontrol emosinya dulu, karena balik lagi, anak-anak itu perlu dan wajib belajar untuk mengontrol dan mengenali emosi dirinya sendiri. Jadi gitu Bill. Gue manggilnya Billy aja ya, biar gemoy. Iya nggak apa-apa Kak. Jadi Billy nanggepnya tuh kayak sebagai orang tua kita harus mengencourage rasa penasaran anak, tapi juga terus diawasi ya Kak, gimana lingkungannya bahaya atau enggak, atau akan menyesatkan dia di jalan atau enggak. Pokoknya kita harus menjaga dan terus encourage rasa penasaran anak gitu ya Kak. Kasih Kak. Ya betul. Betul. Jadi dan ini berlaku secara general ya. Maksudnya jangankan sebelum anak itu bandel, atau bukan bandel ya. Bandel itu kan cuman stigma ya.
Sebelum dia main tanah gitu, misalnya contoh anak itu lari-lari ya, terus ada meja gitu kan, meja kan ada sikunya gitu kan, kayak anak usia 3-4 tahun itu kan emang senengnya lari-lari keluyuran sana sini kan, apalagi habis makan manis gitu kan, ya biarin lari gitu, orang tuanya gimana, ikutin, jangan sampai dia kejedot gitu, matanya kejedot kah atau gimana gitu kan. Jadi ya memang jadi orang tua itu sulit ya. Kalau gue sih belum ngalamin ya, namanya punya anak gitu kan, terus dia lari keluyuran racing gitu kan sana sini, gue belum ngalamin gitu kan. Tapi pada intinya tuh harus diawasin gitu. Kalau misalnya memang kita nggak kuat ya ngikutin anaknya itu gimana, ya sudah kita bikin fasilitas yang aman gitu. Entah terserah cara lu, entah kan banyak tuh ya kayak apa namanya pin atau apa gitu loh yang buat nutupin siku yang tajam itu, tau nggak lo? Biasanya suka ada tuh di apa sih department store yang buat furnitur itu kan. Yang dari karet gitu ada biasanya. Yang dari karet itu, yang dari karet ya kan. Atau kalau misalnya emang nggak mau repot gitu kan, bentar. Kalau misalnya emang nggak mau repot, pakai bantal aja, palanya dikasih bantal kanan kiri depan belakang gitu kan. Terus suruh seruntulan aja gitu kan. Ya kalau misalnya emang nggak mau repot gitu kan, pakai baju protektor gitu kan dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu sih. Bapak moderator, gimana? Luar biasa sekali pembahasan ya. Ini langsung ada beberapa poin yang langsung dilibas ini. Komplit ini pembahasannya. Belum. Belum Nah, ya. itu Billy gimana? Udah ada ini lagi? Udah gak, belum ada sih sampai sekarang Kak. Masih clear. Oke, ini kan tadi kita awalnya dari startnya fenomena umum, terus sebenarnya ada poin-poinnya penanganan tantrum bagaimana, cara marah bagaimana, dan cara bicara yang baik-baik. Wah, ternyata langsung dijawab semua di pertanyaan pertama. Ini sangat luar biasa ini. Atau ini saya pernah baca ya, ada trivia itu, bener nggak sih sebenarnya kematangan emosional anak itu sudah ada sejak perkembangan janin di usia 11 sampai 15 minggu gitu. Berarti kan bahkan dia saat belum lahir aja kematangan emosional itu sudah terbentuk gitu. Terus ada tips nggak supaya nanti anaknya itu lahir itu dia kita sampai nggak salah penanganan gitu, malah nanti merusak psikisnya dia bagaimana gitu, ada caranya nggak? Oke, sebenarnya kalau dibilang kematangan emosional anak sudah terbentuk dari janin apa bayi itu? Janin ya? Janin. Oh iya. Woi, ini bentar lagi habis ini Ji. Wah. Start kita 749. Oh iya, gak apa-apa. Ya, nanti lanjut lagi. Gampang lah bisa diedit ya. Kalau misalnya dibilang kematangan sih enggak ya. Maksudnya kematangan itu enggak. Prosesnya mulai berkembang. Mulai berkembang iya, tapi kalau kematangan itu enggak. Jadi kematangan emosional anak itu tetap ada prosesnya agak panjang ya. Bahkan sebenarnya kematangan emosional itu dia akan terus berkembang sampai akhir hayat, sampai meninggal. Kalau sampai 70 tahun ya 70 tahun, 100 tahun ya 100 tahun. Gitu. Cuman memang betul kalau misalnya dikatakan anak-anak itu sudah merasakan emosi itu bagaimana. Karena kalau misalnya secara sains dan psikologi itu emosi itu dari hormon gitu, kayak dari hormon senang itu apa gitu, oksitosin kah, dopamin kah yang aktif di sana gitu kan, atau misalnya marah berarti adrenalnya yang naik dan lain sebagainya gitu. Dan bagian otak yang sudah yang mengatur hormonal itu, yang bagian sininya gue nggak tahu bagian tepatnya mana, silakan baca jurnal atau paper, nanti gue sertakan. Gue ada sih di OAI nomor sekian itu, gue ada, nanti gue sertakan di kolom deskripsi. Itu paling cepat memang 11 minggu, 11 sampai 20 sekian minggu gitu. Dan kalau misalnya ditanya bagaimana sih kita menjaga biar anak itu, berarti dari janin. Kalau misalnya dia masih jadi janin, berarti jagalah perasaan ibunya gitu, ibunya yang mengandung, karena balik lagi janin itu terhubung dengan ibunya secara langsung gitu. Jadi terutama yang perempuan ya, yang perempuan itu dia akan mengandung janinnya itu udah ada sel telur lagi di dalam janinnya itu, kemudian dia akan membawa itu sampai generasi selanjutnya kalau dia punya anak perempuan gitu. Nah kalau anak laki-laki ya enggak, berarti ya stop sampai situ. Cuman tetap ya, karena emosinya sudah terbentuk dari bawaan gitu kan. Kalau misalnya si ibunya waktu masih janin itu lebih sering mendapatkan adrenal, ya anak itu akan lebih mudah
mengeluarkan emosi marah gitu. Kalau misalnya dari janin gitu ya, dari janin itu ibunya tuh kayak ya nggak tahu ya, gue nggak tahu gitu, misalnya suaminya nampol istrinya kan kita nggak tahu ya, itu kan yang kondisi-kondisi seperti itu. Nah kalau misalnya ibunya itu lebih sering dibuat bahagia gitu, dibuat senang, kayak dopaminnya naik dan lain sebagainya gitu ya, ya otomatis perkembangannya akan lebih mudah untuk si bayi, sorry ada motor lewat, si bayi untuk mengekspresikan rasa senang. Jadi dia untuk mendapatkan rasa senang itu akan lebih mudah. Nah, itu jadi akan lebih stabil dibandingkan dia lebih mudah mengekspresikan rasa marah. Dan itu akan terus berkembang. Dan itu sampai lahir juga sama gitu. Setelah lahir ya, kayak lahir, anak yang lebih sering menangis, ya anak yang lebih sering menangis itu cenderung lebih sulit untuk mengontrol emosi saat di kehidupan dewasa. Itu kan dibandingkan anak yang memang lebih sering tertawa. Gitu. Jadi kalau pas bayi itu lebih sering ketawa, ketiwi, gak jelas gitu kan, gitu kan, ngeliat yang lucu dikit, gitu kan. Biasanya pas udah tua tuh orangnya diem, gitu kan. Diem tuh maksudnya lebih kalem gitu. Dia lebih mengontrol emosinya, dia lebih paham mengontrol emosinya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau yang gedenya petakilan gitu, misalnya kayak gua gitu kan, ya mungkin nggak tahu gitu kan. Ada kemungkinan dia waktu kecilnya lebih sering nangis, gitu. Tapi gua kecilnya bahagia sih kayaknya sih. Petakilan karena gue pengen petakilan aja kayaknya. Tapi ini cuma contoh ya, bukan berarti karena psikologi itu kompleks ya. Bukan berarti ini pasti seperti ini. Jadi psikologi itu nanti rangkaiannya akan panjang gitu. Kita cuma bahas di bagian anak-anak dulu. Ini variabel gitu, variabel yang mempengaruhi psikisnya di masa depan. Paling itu dulu. Gitu. Mana Bapak moderator? Berarti memang dalam perkembangan psikis anak itu banyak sekali faktor yang harus diperhatikan ya, mulai dari saat masih dikandung dalam kandungan, bahkan sampai masa kecilnya juga akan mempengaruhi ke masa depannya ya. Luar biasa sekali. Berhubung waktunya sudah mepet sekitar 7 menit lagi, ini bagaimana? Sebaiknya kita lanjut part 2 atau episode pertama sampai di sini aja nih? Enggak sih, sebenarnya kayaknya lebih gampang kita terusin gitu kan. Nanti kan masalah part-partan tinggal diedit. Nah, tinggal diedit ya, bener ya. A few moments later.